Wing Chun 葉問。Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Glenn Wong. Kita di channel Wing Chun Harmony Indonesia dan kita di segmen bacotan seputar Wing Chun. Dan kali ini juga bacotan seputar Wing Chun saya buatkan secara off-air ya. Karena ada beberapa file yang ingin saya tunjukkan kepada teman-teman dalam pembahasan pada kali ini. Sebelum kita masuk ke pembahasan, izinkan saya mewakili segenap keluarga besar dan teman-teman pengurus dari Perguruan Wing Chun Harmony Indonesia mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada teman-teman yang melaksanakan ibadah puasa pada bulan ini sampai 30 hari ke depan. Ya, semoga teman-teman bisa tetap semangat dan bisa mencapai hari kemenangan di awal bulan depan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin coba membahas tentang pengaruh latihan bela diri Wing Chun terhadap pengembangan otak kita. Nah, ini juga sebagai amanat dari Sigung James, katanya coba kamu bahas tentang hal itu gitu. Bagaimana menurut opini kamu sendiri ya? Dan saya coba menerangkan berdasarkan opini saya ya, mungkin karena ini ada hubungannya dengan struktur manusia ya, dalam hal ini adalah pikiran ya, bagian kepala, dan mungkin ada beberapa hal yang mungkin opini saya sedikit keliru. Silahkan teman-teman bebas untuk meluruskan apabila ada hal-hal yang perlu diluruskan ya. Silahkan teman-teman tulis di kolom komentar dan lain sebagainya, dan itu saya sangat mengapresiasikan sekali. Oke. Nah, seperti kita ketahui sendiri ya, bahwa kenapa orang mau hidup sehat itu wajib salah satunya adalah berolahraga. Entah itu lari, apalagi zaman sekarang yang lebih favorit itu adalah bersepeda. Ya, ada yang bermain futsal, dan saya sendiri salah satunya adalah lebih memilih bela diri, khususnya Wing Chun di sini. Nah, nanti yang ingin saya jelaskan itu adalah ranahnya Wing Chun. Ya, jadi saya nggak bicara olahraga secara keseluruhan, ya, tapi saya lebih memfokuskan pada latihan-latihan Wing Chun yang fungsinya juga tentunya bukan hanya untuk menjaga stamina, kemudian belajar bela diri, bagaimana cara kita menyerang, bagaimana cara kita bertahan, tetapi lebih dari itu, ya. Karena ada beberapa anggota saya di Rawamangun menganggap sepele, ya, bahwa yang penting gue bisa mukul aja, yang penting gue bisa nangkis aja. Tetapi sebenarnya lebih dari itu, ada fungsi yang sangat bermanfaat untuk otak kita dari latihan-latihan di Wing Chun itu sendiri. Ya, bagaimana cara kita memahami konsep itu semua ada fungsinya. Bagaimana kita memperbaiki bentuk itu juga ada fungsinya. Nah, nanti saya coba tuntun untuk memberikan gambaran-gambaran sederhana. Nah, sebelum kita lanjut ke sana, ya, alangkah baiknya kita menyamakan persepsi bahwa teman-teman perlu mengetahui skema otak kita secara umum. Nah, ini attachment ini ya, yang saya tunjukkan kepada teman-teman itu merupakan hasil yang saya ambil dari Google ya. Hasil saya ambil dari Google, dan menurut saya ini adalah denah yang cukup menjelaskan tentang kondisi otak kita saat ini ya. Jadi kalau teman-teman lihat di gambar yang saya attach, di sana ada otak kanan dan otak kiri. Ya, dan fungsi-fungsinya itu masing-masing antara otak kanan dan otak kiri itu sangat berbeda.
Ya, seperti teman-teman lihat bahwa fungsi dari otak kiri di sana itu ada bahasa, analisa berpikir, logika, angka, rasional, kemudian objektivitas, realistis, dan detail. Ya. Sedangkan di otak kanan itu lebih ke arah seni. Seni di sini macam-macam ya. Ada mulai musik, menggambar, keterampilan, mungkin ada origami dan lain sebagainya. Itu adalah seni maksudnya. Ya, kemudian ada warna di sini. Kemudian kreativitas, konseptual, berfantasi, ya. Nah, ini berfantasi atau berhayal, berimajinasi. Kemudian imajinasi ada di situ ya, tadi sudah saya sebutkan juga, intuisi dan emosi. Nah, fungsinya tentunya jauh berbeda. Ya, otak kiri mungkin kalau saya bilang itu lebih ke arah konseptual, teori-teori, ya, bagaimana cara kita berpikir dan lain sebagainya. Sedangkan otak kanan itu lebih ke arah aktivitas, keterampilan yang lebih banyak membutuhkan pergerakan lah ya, pergerakan mungkin dari sisi pergerakan. Nah, itu mengenai fungsinya. Nah, kemudian kalau misalkan fungsi terhadap ingatan sendiri, bahwa otak kita kan kita gunakan untuk berpikir ya, kemudian kita untuk mengingat. Nah, otak pun memiliki fungsi untuk mengingat yang sangat berbeda. Ya, di mana otak kiri ini itu lebih banyak dia berpikir secara jangka pendek. Ya, ingatannya untuk jangka pendek. Sedangkan untuk otak kanan itu untuk ingatan jangka panjang. Nah, perbedaannya seperti ini. Misalkan ya, kalau saya hubungkan secara bentuk latihan di Wing Chun. Saat teman-teman di Rawamangun nih misalkan, atau mungkin teman-teman yang di rumah sana yang melihat video-video konten YouTube saya, kemudian belajar, hal yang pertama teman-teman lakukan adalah menghafal. Misalkan teman-teman contohnya berlatih Shiulim Tao misalkan. Teman-teman menghafal di sana. Berarti saat teman-teman menghafal, teman-teman menggunakan ingatan dari otak kiri, yaitu jangka pendek. Kenapa saya bilang jangka pendek? Karena dari ingatan tersebut yang teman-teman fungsikan untuk menghafal, belum tentu 10 menit kemudian atau 15 menit kemudian teman-teman akan tetap ingat. Ya, akan tetap ingat ingatan tersebut. Mungkin melihat, oh Shiulim Tao begini-begini. Ini belum dipraktekkan ya. Ini belum dipraktekkan. Teman-teman baru melihat, kemudian mengingat di sana. Begitupun teman-teman yang di Rawamangun, misalkan pada saat saya seperti misalkan kemarin saya menjelaskan tentang bagaimana kita berlatih kombinasi antara tansau, paksau dan lain sebagainya. Kemudian kita kombinasi antara paksau dalam, paksau luar, kemudian tansau luar, tansau dalam. Ya. Teman-teman waktu itu mulai menghafal, mengikuti arahan saya. Tapi belum tentu ingatan tersebut akan bertahan di 3 jam kemudian atau 4 jam kemudian. Ya, itu ingatan jangka pendek. Jadi mungkin aja teman-teman lupa sampai di rumah, lupa, atau mungkin teman-teman yang ngelihat dari konten YouTube tanpa dipraktekkan terus lupa. Itu ingatan jangka pendek. Nah, bagaimana ingatan jangka pendek ini bisa masuk ke dalam ingatan jangka panjang? Yaitu melalui latihan. Jadi teman-teman yang lihat misalkan dari konteksnya video-video YouTube, kemudian dari bentuk menghafal yang tadi saya sebutkan, kemudian teman-teman mulai mempraktekkan dan diulang berkali-kali ya untuk menciptakan suatu muscle memory, itu menjadikan suatu ingatan jangka panjang. Tentunya kalau ingatan jangka panjang, nanti setelah sering-sering dilatih, mungkin besok harinya, 2 hari kemudian, 3 hari kemudian, teman-teman tetap masih bisa berlatih bentuk Shiulim Tao yang tadi saya sebutkan, yang teman-teman asalnya menghafal, tiba-tiba teman-teman bisa mengulang dengan mudah di luar kepala. Itu masuk dalam ingatan jangka panjang. Ya. Begitupun teman-teman yang di Rawamangun.
Kalau di rumah teman-teman latihan dengan konteks yang dikasih di kelas, kemudian mengulang terus, mengulang, dan mengulang, akhirnya teman-teman bisa dengan mudah mengaplikasikan. Mungkin di pertemuan berikutnya itu bisa disebut sebagai ingatan jangka panjang. Jadi ingatan jangka panjang ini tidak mungkin bisa dilupa. Sama seperti kita misalkan berlatih jalan dulu. Ya. Akhirnya tanpa kita pikir pun sehari-hari kita bisa berjalan dengan mudah kan. Minum, makan, dan ingatan jangka panjang ini bisa menghasilkan yang namanya habit atau kebiasaan. Ya, kebiasaan ini bisa dua ya, kebiasaan baik dan kebiasaan buruk. Tapi saya tidak bicara dalam ranah baik dan buruk. Tapi secara umum adalah menjadi suatu habit, menjadi suatu kebiasaan. Di mana habit ini tentunya tidak akan dilupakan. Ya, seperti misalnya kita dari masa kecil sudah mulai berjalan, ya, kemudian berlari, sampai seusia saya misalkan seperti sekarang ini tetap masih bisa jalan, masih bisa lari, tanpa harus mengingat, tanpa harus menghafal bagaimana caranya jalan, bagaimana caranya berlari. Karena itu sudah menjadi bagian dari habit yang ditanamkan di pola pikir kita dan disalurkan ke muscle memory yang kita punya. Nah, itu contoh dari ingatan jangka panjang dengan ingatan jangka pendek. Ya. Makanya saat kita berlatih bela diri, hal yang pertama kali itu adalah memang menghafal. Itu adalah bagian dari jangka pendek. Ya. Menghafal di sana ya seperti objektivitas. Di sana teman-teman menangkap dulu hal-hal yang sedang dipelajari. Ya kan? Seperti tadi menghafal. Ya. Kemudian berpikir, menganalisa, benar nggak sih apa aja sih yang diucapkan oleh saya, apa aja sih yang dilihat dari video YouTube tersebut, itu dianalisa. Bagaimana bentuknya, sudah dari sini ke sini ke sini ke sini bagaimana. Nah, itu salah satu contohnya. Ya. Kemudian melihat detail. Ya. Saya pernah bilang bahwa tolong dilihat secara detail. Dalam belajar Siu Lim Tao misalkan, setiap pergerakan itu dilihat secara detail dulu. Kalau perlu diulang dilihatnya, diperhatikan berulang kali. Nah, itu merupakan proses dari ingatan jangka pendek. Itu fungsi dari otak kiri. Jadi pada saat kita melatih, melihat bentuk-bentuk gerakan yang ingin kita latih, di sana otak kiri kita yang mulai berjalan. Karena tadi seperti yang saya sebut adalah bagian theoretical, bagian konseptual di sana. Ya, berpikir, menganalisa dan lain sebagainya. Nah, kemudian pada saat kita masuk ke ingatan jangka panjang, di sana baru masuk yang namanya seni. Ya, kemudian juga ada kreativitas dari bentuk yang tadi dilihat diaplikasikan. Pertama kali adalah diaplikasikan sesuai dengan bentuk. Ya, nanti sesudah diulang berkali-kali baru mulai muncul adalah bentuk-bentuk yang kita sukai, yang menyatu ke dalam apa yang kita lihat tadi. Contohnya, saya memiliki bentuk Siu Lim Tao sendiri. Padahal dulu saya latihannya sama almarhum Sifu dan juga latihan Siu Lim Tao dengan Sigung James. Tetapi Siu Lim Tao yang saya latih atau yang saya praktekkan sampai dengan detik ini memiliki perbedaan yang sedikit sekali dengan bentuk Sigung dan juga bentuk almarhum. Perbedaan itu menjadi ciri khas. Itu kreativitas. Tapi itu harus digerakkan, harus diaplikasikan. Ya, makanya fungsi otak kanan ini adalah lebih banyak mengaplikasikan, lebih banyak beraktivitas, lebih banyak melakukan praktek di sana. Ya. Nah, itu hubungannya dengan bela diri Wing Chun yang kita latih. Oleh karena itu, dengan kita mengimbangi antara menghafal dan mempraktekkan, kemudian menghafal, mempraktekkan, dan terus seperti itu, artinya kita mengaktifkan otak kanan kita dan otak kiri kita.
Ya. Kalau misalkan nih kita nggak sering olahraga, ya, kita nggak sering olahraga. Seperti misalkan contohnya, teman-teman yang muda-muda nih, demen banget nih megang handphone, demen banget main Mobile Legends di handphone, demen banget misalkan main PUBG. Kalian tidak pernah olahraga atau mager, istilahnya malas gerak. Otomatis pada saat kalian main, ya, di sana adalah otak kanan yang bergerak karena kreativitas kalian pada saat main Mobile Legends, keahlian skill jari-jari kalian saat main PUBG dan lain sebagainya. Bagaimana cara kalian melihat gerakan-gerakan musuh yang ada di layar handphone, ya, merespon di sana. Nah, di sana otak kanan kalian yang lebih aktif. Memang ada fungsi otak kirinya sedikit sekali di sana. Ya, pertama, sebelum main Mobile Legends misalkan atau main PUBG, teman-teman kan mempelajari tuh penempatan tombol-tombol di layar handphone yang teman-teman punya, ya kan? Itu merupakan fungsi dari otak kiri. Tapi setelah tahu posisinya, ya udah teman-teman main. Dan main itu menjadikan sebagai habit yang tadi saya bilang, ingatan jangka panjang. Ya, habit yang terus diulang dan diulang. Nah, sedangkan fungsi otak kirinya udah selesai, ditinggalkan gitu loh. Makanya kalau teman-teman yang terlalu banyak main game, duduk dan diam, berarti fungsi otak kirinya di sana mandek. Istilahnya kapasitasnya tidak balance dengan otak kanan. Otak kanan lebih banyak persentasenya yang digunakan daripada otak kiri. Nah, oleh karena itu perlulah kita belajar gitu kan. Teman-teman masuk sekolah, teman-teman mempelajari pelajaran-pelajaran di sekolah, ya kan? Di sana teman-teman mengaktifkan otak kiri, konseptual di sana, objektivitas, kemudian analisa berpikir, pola pikir, ya kan? Kemudian melatih detail-detail itu teman-teman belajar dari konsep-konsep yang ada di sekolah. Nah, jadi itu gunanya kenapa di Wing Chun sendiri perlu, dan saya selalu menekankan kita latihan Wing Chun itu harus berdasarkan konsepnya dulu yang kita pelajari, karena itu sebagai patokan untuk praktek. Ya, jadi itu dari gambaran secara denah yang ingin saya sampaikan dari gambar denah yang tadi saya sharing ke teman-teman semua. Otak kanan dan otak kiri ini juga berfungsi dalam pergerakan, ya, mengontrol gerak-gerik yang ada di dalam tubuh kita. Otak kanan kita itu akan mengontrol pergerakan dari bagian kiri kita, dan otak kiri kita itu mengontrol pergerakan bagian dari badan kanan kita, ya. Nah, dalam latihan Wing Chun, awal-awal teman-teman pastikan lebih aktif di kanan. Kalau teman-teman yang bukan kidal, ya, itu lebih aktif di kanan. Ya, mau mukul kayaknya lebih nyaman di kanan. Nah, itu artinya si otak kiri kita lagi bekerja nih, ya, untuk mengaktifkan semua gerakan yang ada di kanan kita. Dan itu merasa nyaman. Kenapa? Karena memang aktivitas kita di kanan. Nah, sedangkan tangan kiri kita itu lemah. Artinya otak kanan kita itu di sana kapasitasnya untuk fungsi pergerakan itu minim. Oleh karena itu, untuk menyeimbangkan, kita dituntut pada saat latihan Wing Chun, kita mengaktifkan dulu tangan kiri. Karena itulah, ya, di Siu Lim Tao, teman-teman selalu memulai dengan tangan kiri. Di Chum Kiu selalu memulai ke sebelah kiri dulu. Kemudian Biu Ji juga sama. Kemudian di permainan boneka kayu pun teman-teman memulai dari sebelah kiri dulu, karena untuk menyeimbangkan fungsi otak kanan kita terhadap otak kiri. Nah, oleh karena itu saat kita mulai berlatih Wing Chun, kita mulai berusaha menyesuaikan. Makanya nanti saat latihan Cisau nih teman-teman selalu mulai dengan single Cisau dulu, ya. Jangan pernah latihan double Cisau dulu. Kenapa? Karena double Cisau itu
kita berusaha untuk menyeimbangkan gerakan. Artinya, fungsi otak kanan dan otak kiri itu harus benar-benar diseimbangkan. Jangan sampai pada saat cisau kita nangkisnya selalu dengan tangan kiri. Karena emang fungsinya tangan kiri itu. Sedangkan kanan itu dipakai untuk mukul. Selalu dipakai untuk mukul. Padahal kita bisa mukul dengan tangan kiri. Dari latihan dasar itu disesuaikan. Dari Shulim Tao Chum Kyu itu disesuaikan, dibiasakan dengan memulai tangan kiri. Kemudian pada saat latihan cisau, mulailah dengan single cisau. Biasakan dengan single cisau. Perubahan dan lain sebagainya dibiasakan dengan single cisau. Sehingga si otak kanan kita itu akan memberikan habit, ya kan? Habit yang baik gitu kan untuk jangka panjang terhadap pergerakan dari tubuh kita sebelah kiri. Saat tubuh kita sebelah kiri sudah terbiasa, barulah kita gabung dengan cisau yang dari tangan kanan. Akhirnya kita melakukan double cisau. Di mana dua tangan ini saat double cisau itu harus benar-benar fokusnya diperhatikan oleh kita. Jadi benar-benar harus balance. Di sini kalau bisa 50 itu udah bagus. Tetapi ya kita bisa balance di sini 60, di sini 40. Itu sudah cukup. Ya, dengan demikian ya fungsi dari pergerakan itu bisa dilatih secara balance. Itu dari segi sistem gerak tubuh yang dikontrol oleh otak kanan dan otak kiri kita.